Acara ulang tahun Kompas TV, saudara. Salah satu tema yang selalu dinanti penonton setia adalah ketika membahas Timnas Indonesia. Sebulan lagi, Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Petualangan ini akan jadi penentu bagaimana asa Timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Timnas senior telah memulai persiapan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi dua tim asal Asia, JIZ dan kawan-kawan kembali mengasah kekompakan. Usai mampu melibas Taiwan 6-0, Timnas Indonesia ditahan imbang tim kuat Lebanon 0-0. Pertandingan melawan Lebanon menjadi ujian sesungguhnya bagi Timnas sebelum laga melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Pelatih Patrick Kluivert mengaku bangga dengan anak asuhnya yang mampu memainkan skema baru. Kluivert bilang ini adalah momen yang baik menuju pertandingan lawan Arab Saudi dan Irak. Well, first of all, I think global, the whole match seems that we dominated the game from left to right, front to back. Had fantastic actions, individual actions. We had some few chances. Unfortunately, we couldn't score. But I'm very proud of the team because I implemented now the new system and they adopted like really, really good. This is a really good moment to build on towards Saudi Arabia and Iran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang untuk di bulan Oktober tidak ada lagi penambahan pemain timnas. Seluruh pemain yang diproyeksikan sudah bergabung dan siap untuk dimainkan. Kita di round 4, kalau kesempatan itu tertutup kita ke playoff round 5. Tetapi kita fokus round 4 dulu. Dan kita coba hasil maksimal dan saya rasa untuk penambahan pemain sudah tidak ada lagi. Ini semua pemain sudah, saya rasa sudah tebal ya. Diaspora dari Belanda sudah ada, dari Amerika sudah ada, dari Italia sudah ada, dari Spanyol ada, dari Liga pun banyak sekali pemain yang diberi kesempatan untuk main hari ini. Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada Timnas Indonesia yang kini berjuang menembus Piala Dunia untuk kali pertama dalam sejarah. Presiden bilang sepak bola menggambarkan semangat bangsa Indonesia. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia, termasuk terutama di hal-hal seperti olahraga. Di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tergabung ke dalam grup B yang berisikan 3 tim. Selain Indonesia, ada raksasa Asia, Arab Saudi, dan tim Timur Tengah lainnya, Irak. Sedangkan tim Asia lain yang berada di grup ialah Uni Emirat Arab, Qatar, dan Oman. Indonesia harus menjuarai grup B jika ingin lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan jika Indonesia menjadi runner-up, maka harus kembali berjuang di putaran kelima. Laga perdana di grup B, Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 disorot legenda sepak bola dunia. Mereka kagum dengan perjuangan timnas yang bisa tembus babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Mantan kapten timnas Jepang, Keisuke Honda, baru-baru ini memuji timnas Indonesia. Ex-pemain AC Milan tersebut bilang Indonesia sukses sebagai tim nasional karena punya pemain yang berbagi pengalaman mereka dengan pemain lokal. Kemudian mantan bintang Lazio dan juga pelatih Inter Milan Roberto Mancini yang sempat menjadi pelatih Arab Saudi bilang timnas Indonesia adalah salah satu tim yang maju. Mancini bahkan jadi korban dipecat Arab Saudi karena tak bisa kalahkan timnas Indonesia. Kemudian ada juga bintang Australia Tim Cahill yang memuji timnas. Ex-pemain Everton tersebut bilang
Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia 2023.